Abang dulu Pak. Pak, keluar dulu Pak. Abang dulu Pak. Pak, ada yang mau disampaikan? Ada yang disampaikan Pak. Sampaikan Pak. Tidak ada. Ada yang mau disampaikan Ada yang mau disampaikan Pak? Pak. Ada permohonan apa saja Pak yang di dalam? Ini apa Pak? Ada yang mau disampaikan? Ada berapa orang Pak? Berapa masih kurang memang Pak? Satu lagi. Halo. Oh, udah langsung. Mau ngomong dia? Udah. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Udah. Saudara, itu tadi visual terbaru. Ini merupakan pemeriksaan dari Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMIPAS Silmi Karim yang sebelumnya, saudara, pada tadi malam menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau kita melihat dari pantauan jurnalis Kompas TV semalam, begitu Silmi menyerahkan diri ke KPK pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, dan pada saat ini baru keluar di 8:38 waktu Indonesia Barat. Berarti artinya pemeriksaan berlangsung di gedung KPK selama kurang lebih selama 10 jam begitu. Dan sebelumnya Silmi menyerahkan diri dikawal oleh 4 orang ajudannya. Kita lihat juga ketika tadi ataupun barusan keluar, Wamen Silmi tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan, dan sebelumnya pada tadi malam pun ketika menyerahkan diri pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat pada tadi malam, Silmi juga tidak menjawab pertanyaan dari awak media terkait kasus yang menjeratnya dan menuju langsung ke dalam gedung untuk menerima akses ke ruang pemeriksaan. Saudara, kalau kita melihat kasus ini, flashback ke beberapa waktu sebelumnya, di mana awalnya KPK membenarkan sedang mencari Silmi Karim dalam rangkaian operasi tangkap tangan ataupun OTT di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat pada Rabu sore. Kemudian Rabu malam, saudara, Budi mengimbau Silmi Karim untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK sehingga turut membantu proses penanganan perkara. Pak, resleting Pak. Langsung jalan. Jalan dah. Ya saudara, tim jurnalis Kompas TV saat ini masih mencari konfirmasi sebetulnya berapa banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang juga turut menjerat Wamen IMIPAS Silmi Karim. Karena tadi kita melihat ada beberapa orang yang keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye, dan kemungkinan besar begitu nanti KPK akan memberikan keterangan pers pada siang hari ini terkait dengan hasil pemeriksaan selama 10 jam lebih terhadap Silmi. Saudara, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh KPK pada tadi malam yang membenarkan sedang mencari Silmi Karim ketika yang bersangkutan belum menyerahkan diri pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Ini dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat pada Rabu sore. Pada Rabu malam kemudian KPK mengimbau Silmi untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK sehingga turut membantu proses penanganan perkara. Kita masih menunggu konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk jurnalis Kompas TV yang saat ini masih berada di lapangan terkait sebetulnya berapa banyak tersangka yang
ditetapkan oleh KPK terkait dengan kasus yang menjerat Silmi pada hari ini. Yang kita lihat juga gambar terbaru ada beberapa orang yang keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye. KPK sebelumnya menyebutkan saudara akan menelusuri peran dari Silmi Karim dalam operasi senyap yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Dan apakah betul tadi pihak-pihak yang keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye adalah termasuk yang disebutkan oleh KPK sebelumnya adalah sejumlah pejabat di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Namun kita masih menunggu konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasanya menggelar jumpa pers pada siang ataupun sore hari setelah adanya penetapan tersangka dalam suatu kasus. Sebelumnya juga saudara secara terpisah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ataupun Menteri IMIPAS Agus Adrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Wamen IMIPAS Silmi Karim di kantor Kementerian IMIPAS Jakarta saat KPK masih mencari keberadaan Silmi sebelumnya saudara. Ia sempat memberikan saran kepada Silmi untuk menyerahkan diri dan ini dilakukan pada tadi malam begitu. Pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Silmi mendatangi KPK untuk menyerahkan diri. Kalau kita melihat saudara, dari gambar terbaru ada beberapa orang yang keluar dari gedung KPK menggunakan rompi oranye selain dari Wamen Silmi. Kalau kita bisa menerka begitu dari hasil rangkaian pengusutan yang dilakukan oleh KPK, diketahui KPK ini menangkap 17 orang dalam operasi senyap yang digelar di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat sejak Selasa lalu, di mana OTT ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing atau TKA. Dan untuk mengetahui informasi terkini di gedung KPK Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juga juru kamera Julian Fernando. Rahma, selamat pagi. Tadi ada beberapa orang yang keluar menggunakan rompi oranye. Selain Wamen Silmi, siapa lagi yang ditetapkan tersangka oleh KPK, Rahma? Ya, dan juga saudara, tadi kita lihat ada 6 tersangka yang sudah keluar, yaitu 6-nya sudah menggunakan rompi oranye. Ini artinya 6 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Ya, di mana sebelumnya KPK ini sudah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dari hari Rabu, dan semalam kita ketahui bahwa dari Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim ini juga sudah menyerahkan diri, dan kita lihat tadi Silmi Karim, Wakil Menteri IMIPAS ini menjadi tersangka dari kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Dari wajah yang kami lihat dari 6 tersangka yang sudah dibawa dari gedung Merah Putih KPK ini, yang dapat kita kenali tadi adalah Silmi Karim, lalu ada mantan PLT Dirjen Imigrasi, Safar Muhammad Kodam, lalu ada Kakamil Jakarta Barat, dan juga ada Kakamil Jakbar, yakni Ronald. Dan hingga saat ini tentunya kita masih menunggu pihak lainnya yang tadi kita lihat siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK begitu, dan kita akan menunggu bagaimana dari pernyataan dari KPK, pernyataan resmi dari KPK, dan nama orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Dan kalau kita ketahui dan juga kita melihat kembali, ya, dan juga saudara, semalam ini Silmi sempat dicari oleh penyidik KPK usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA, dan di mana KPK semalam menyebutkan bahwa pencarian Silmi ini dilakukan untuk
pengembangan kasus OTT yang sudah dilakukan sejak hari Selasa lalu hingga hari Rabu. Dan kita ketahui bahwa semalam juga atau hasil dari OTT tersebut, KPK ini sudah menangkap 17 orang dan juga tadi ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan dan 6 orang ini sudah menggunakan rompi oranye. Dan yang kita ketahui dan juga kita kenal wajahnya adalah ada Hilmi Karim, Wakil Menteri Imipas, lalu ada mantan PLT Dirjen Migrasi, Safar Muhammad Kodam dan Kakanwil Jakarta Barat, dan lalu ada Kakanim Jakarta Barat. Dan kita ketahui kalau Silbi Karim ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, yaitu pada periode 2023 hingga 2024. Hingga saat ini, Yana juga saudara, memang 6 orang ini sudah keluar dari gedung Merah Putih KPK dan artinya sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu, tapi kita tetap masih menunggu pernyataan resmi dari KPK bagaimana dengan penetapan tersangka ini dengan dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA, dan kita masih menunggu apakah nanti akan ada tersangka lainnya. Namun hingga saat ini ada 6 tersangka yang sudah keluar dari gedung Merah Putih. Hingga saat ini tadi seperti disebutkan oleh Rahmat Piliang di gedung KPK, ini ada 6 tersangka yang telah ditetapkan dan juga tadi ada sejumlah pihak begitu yang keluar dari gedung KPK menggunakan rompi oranye selain dari Wamen Xiaomi, dan juga ini terkait dengan pengusutan kasus dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahmat Piliang dan juru kamera Julian Fernando atas laporan langsungnya dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.